Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian mengalami situasi seperti ini? Lebih banyak oksigen dalam darah akan merangsang otak untuk meningkatkan kesehatan mental, menyegarkan pikiran, serta tubuh. Namun, resiko cedera otot bisa terjadi kapanpun. Dan juga situasi seperti ini. Saat terkena hujan, tubuh akan mengalami demam panas dan juga kenaikan suhu tubuh. Diperlukan obat maupun plaster penurun panas untuk mengurangi rasa sakit di dalam tubuh. Pasti sedikit banyak kamu pernah mengalaminya, bukan? Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Koyo mengandung metil salisilat dan kapsaikin. Mekanisme kerjanya dalam meredakan rasa nyeri yaitu melakukan interaksi antara senyawa kapsaikin dengan sel neuron atau sel saraf. Nah, begitulah cara kerja koyo untuk mengurangi rasa nyeri dan juga rasa sakit di dalam tubuh. Cukup efektif, bukan? Nah, untuk situasi yang kedua, ilustrasinya seperti ini. Efek dingin yang ditimbulkan plaster penurun panas akan meringankan panas di dalam tubuh secara alami. Dua situasi ini secara tidak langsung sangat berkaitan erat dengan reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Ayo bereksperimen untuk menemukan perbedaan dari reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nah, tujuan eksperimen pada kali ini yang pertama yaitu menemukan definisi dan juga karakteristik reaksi eksoterm dan juga endoterm, lalu menganalisis penyebab terjadinya perubahan temperatur pada reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm, serta membedakan reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan. Dasar teori. Hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dengan kata lain, energi alam semesta adalah tetap, sehingga energi yang terlibat dalam suatu proses kimia dan fisika hanya merupakan perpindahan atau perubahan bentuk energi. Perubahan entalpi zat sama dengan harga kalor reaksinya yang dilambangkan Q. Delta H sama dengan Q. Jika suatu reaksi kimia zat melepaskan kalor sebesar Q, maka entalpi zat berkurang. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama, uang koin. Yang kedua adalah gelas kaca. Yang ketiga, lilin. Yang keempat, korek api. Yang kelima, piring. Dan yang keenam adalah sendok. Lalu, bahan yang akan kita gunakan, yang pertama, minuman berwarna. Yang kedua, aquades. Dan yang ketiga adalah deterjen. Ayo kita melakukan eksperimen yang pertama. Perhatikan dengan seksama ya. Pertama, letakkan koin pada piring yang telah disiapkan. Kemudian, tuangkan minuman berwarna sampai permukaan koin tertutup air semuanya. Lalu, bagaimana cara mengambil koin tanpa menyentuh air sedikit pun? Baiklah, caranya adalah dengan meletakkan lilin pada bagian tengah piring, kemudian nyalakan api, dan terakhir tutup lilin menggunakan gelas. Lihat reaksi yang terjadi, dan kita bisa dengan mudah mengambil koin tanpa menyentuh air sedikit pun. Nah, setelah kita selesai melakukan eksperimen yang pertama tadi, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen yang kedua. Perhatikan dengan seksama ya. Pertama, masukkan air ke dalam gelasnya untuk memulai praktikum. Langkah seterusnya, ukur suhu air menggunakan termometer yang telah disediakan. Perhatikan berapa suhu awal air yang ditunjukkan dengan termometer.
awal air sekitar 31 derajat Celcius. Langkah yang ketiga, masukkan 3 sendok deterjen bubuk ke dalam air yang telah diukur suhunya tadi. Lalu, aduk deterjen bubuk dengan air sampai tercampur rata. Maka selanjutnya, ukur suhu air yang telah dicampur dengan deterjen bubuk menggunakan termometer. Amati suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Suhu akhir 35 derajat Celcius. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan kedua eksperimen yang telah kami sajikan tadi? Nah, dari eksperimen yang pertama tadi, apakah perubahan yang terjadi? Nah, apa saja perubahan yang terjadi juga pada eksperimen kedua? Silahkan diamati ya. Analisis data. Setelah mengisi tabel pengamatan, mulailah melengkapi analisis data. Gunakan data yang diperoleh untuk menemukan fakta mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pembahasan pertanyaan penuntut. Apakah yang dimaksud dengan reaksi endoterm dan eksoterm? Bagaimana perubahan kalor pada reaksi eksoterm dan endoterm? Bagaimana perubahan temperatur pada reaksi eksoterm dan endoterm? Lalu, uraikan karakteristik reaksi eksoterm dan endoterm. Mengapa terjadi perubahan temperatur yang demikian? Jelaskan bagaimana tanda delta H untuk kedua reaksi tersebut, eksoterm dan endoterm. Nah, dari hasil analisis dan juga pembahasan yang telah dilakukan, ayo kita simpulkan hasil dari eksperimen yang telah kita lakukan tadi. Yuk simpulkan eksperimen yang sudah kita lakukan di awal mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, setelah kita selesai melakukan eksperimen mengenai reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm, maka ayo kita amalkan pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Maka teman-teman harus mengidentifikasi apakah kegiatan-kegiatan di kehidupan sehari-hari ini merupakan reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Pertama, kembang api. Kedua, sate panggang. Ketiga, air es. Keempat, proses fotosintesis. Kelima, teh hangat. Keenam, api unggun. Dan yang terakhir, telur rebus. Nah, setelah teman-teman mampu mengidentifikasi mana yang merupakan reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm dari kegiatan yang saya sajikan, maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.